Kali ini saya akan cerita tentang pengalaman seram di salah satu hotel di Samarinda dan ada hubungannya dengan wilayah hutan raya Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Terjadi pada tahun 2013. Saya ini orang yang paling takut ketinggian. Bisa pingsan kalau harus berada di tempat tinggi. Ya, tentu saja. Saya paling takut naik pesawat terbang. Tapi karena tugas kantor, dengan sangat terpaksa saya harus menggunakan pesawat untuk mencapai tujuan-tujuan luar kota. Ketika harus naik pesawat, malam sebelumnya dapat dipastikan saya nggak akan bisa tidur. Keringat dingin. Dan beberapa kali telepon ibu dan bapak di rumah untuk meminta doa dari mereka. Ada yang menyarankan untuk minum antimo sebelum terbang. Saya jalanin. Saya minum antimo 2 butir. Efeknya apa? Saya tetap melek dan segar bugar di dalam pesawat karena gugup dan takut. Setelah landing dan naik kendaraan, baru bisa tidur lelap akibat antimo. Pada tahun 2013, kantor menugaskan saya untuk ke Samarinda, kota yang cukup besar di Kalimantan Timur. Excited, karena itu adalah untuk pertama kali saya ke Samarinda. Tapi ada yang bikin saya deg-degan. Ya, terbang. Jakarta Samarinda harus menggunakan pesawat. Rabu pagi saya take off dari Jakarta menuju Balikpapan. Waktu itu belum ada pesawat yang langsung ke Samarinda. Tersiksa lahir batin selama 2 jam lebih di dalam penerbangan. Singkat cerita, akhirnya saya mendarat mulus di Bandara Sepinggan Balikpapan. Dari Balikpapan, saya lanjut jalan darat menggunakan mobil. Sekitar 3 jam lebih perjalanan ke Samarinda. Pemandangannya bagus loh. Tapi emang dasarnya saya hobi jalan-jalan, apalagi ke tempat yang baru pertama kali dikunjungi. Jadi menurut saya, apapun kondisinya ya enak-enak aja. Oh ya, perjalanan darat Balikpapan Samarinda ini melewati wilayah yang bernama Bukit Soeharto. Wilayah ini adalah wilayah hutan raya yang dikelola pemerintah. Hutan rindang yang bagus banget. Saya suka. Mengingat saya akan wilayah ujung kulon. Saya suka suasananya. Dan sopir mobil ngajak mampir ke warung tahu Sumedang. Nah, aneh kan, di timur Kalimantan kok malah makan di tahu Sumedang? Tapi tempat ini cukup ramai dan terkenal juga. Teman-teman yang tinggal di Balikpapan atau Samarinda pasti tahu tempat ini, ya kan? Setelah istirahat makan, kami melanjutkan perjalanan dan mulai memasuki wilayah Bukit Soeharto. Ketika mobil melintas wilayah itu, saya merasakan suasana yang enggak biasa. Banyak cerita di belakangnya, banyak peristiwa-peristiwa seram yang pernah terjadi. Saya merasakan itu. Dan belakangan saya baru tahu kalau wilayah ini banyak menyimpan kisah seram dan mengerikan dalam sejarah perjalanannya. Kenapa taunya belakangan, Bri? Karena ada peristiwa seram yang saya alami yang berhubungan dengan Bukit Soeharto. Dan setelahnya, saya cari tahu ada apa sebenarnya. Salah satu yang menarik perhatian adalah adanya peristiwa penyiksaan banyak pekerja paksa Indonesia oleh tentara Jepang pada zaman penjajahan. Kita menyebutnya Romusa. Menurut cerita warga, banyak penampakan-penampakan yang berkaitan dengan kejadian yang tercatat dalam sejarah itu. Belum lagi ada cerita yang beredar mengenai kejadian ada orang yang dirampok dan kemudian dibunuh. Jasadnya dibuang di dalam wilayah hutan Bukit Soeharto. Nah,
Kejadian yang terakhir inilah yang sepertinya ada hubungannya dengan kejadian yang saya alami di Samarinda nantinya. Matahari sudah hampir sejajar dengan ubun-ubun di kepala ketika mobil yang saya tumpangi mulai memasuki kota Samarinda. Gila panasnya. Tujuan saya langsung ke kantor klien untuk menyelesaikan pekerjaan secepatnya, supaya bisa langsung cari kopi lokal. Kopi lokal, Bri? Iya, kopi lokal, sebagai kopi canggih. Setiap daerah yang dikunjungi, saya pasti cari kopi asli daerah setempat. Makanya saya mau buru-buru ke hotel, supaya bisa langsung jalan-jalan keliling kota dan ngopi. Gak berapa lama, saya sampai juga di hotel tempat saya tinggal 2 malam ke depan, harusnya. Hotel berbintang yang dekat dengan salah satu mall besar di kota itu. Hotel yang bagus. Pada balkon lantai atas, saya bisa lihat pemandangan Sungai Mahakam yang besar dan indah itu. Ada yang kurang mengenakan ketika saya masuk ke kamar, karena kamar yang akan saya isi ternyata twin bed. Saya paling gak mau menginap di hotel dengan fasilitas twin bed. Sebelumnya, ada pengalaman gak enak ketika saya harus menginap di hotel sendirian dengan 2 tempat tidur. Akhirnya saya komplain ke manajemen untuk mengganti kamar dengan yang single bed. Manajemen menyanggupi untuk mengganti kamar dengan yang single bed. Sementara mereka menyiapkan kamar, saya memutuskan untuk jalan cari kopi. Oh iya, ada kejadian aneh ketika pertama kali masuk ke kamar yang twin bed itu. Ketika sedang di toilet, samar-samar saya mendengar ada suara laki-laki. "Tolong antar kami pulang." Begitu kira-kira suaranya. Awalnya saya pikir itu suara dari kamar sebelah. Gak ambil pusing, saya langsung cabut. Malam itu saya habiskan warawiri keliling kota untuk makan malam dan ngopi-ngopi tampan sendirian. Ya, sendirian, kasihan kan. Ada satu spot ngopi di pinggir Sungai Mahakam, tempatnya nyaman. Lupa saya namanya apa. Sekitar jam 9 malam, saya balik ke hotel. Ternyata kamar saya yang baru sudah siap, leganya. Tapi siang, ketika saya sudah di dalam kamar, ternyata AC-nya panas alias rusak. Sekali lagi saya komplain. Manajemen bilang, kamar lain yang setara sudah nggak ada lagi. Satu-satunya kamar yang available adalah kamar dengan 2 tempat tidur yang di awal tadi. Saya pengen istirahat. Ya sudah, daripada semalaman kepanasan, akhirnya saya ambil kamar dengan twin bed itu. Terpaksa. Beberapa kali saya punya pengalaman gak enak ketika bermalam sendirian di hotel dengan kamar 2 tempat tidur. Dan waktu itu saya berharap semoga gak ada kejadian aneh. Ternyata harapan enggak terkabul. Setelah beberes, yang saya lakukan pertama kali adalah mandi. Kebetulan toilet hotel ada bathtubnya. Cocok deh, mau berendam. Kira-kira jam 10 malam waktu itu, saya masih menikmati berendam air hangat. Sebegitu nyamannya dan ditambah melelahkannya hari itu, saya sampai hampir ketiduran. Tapi nggak jadi tidur beneran, karena sekali lagi saya mendengar suara laki-laki.